Nah, ini ada kemarin sesuatu yang sangat menarik bro dari presentasi Jensen Huang. Dia presentasi lagi kan. Yes. Jadi Jensen Huang ketika presentasi sekarang udah kayak zaman Steve Jobs dulu bro. Jadi orang sangat antisipasi dan melihat. Nah Jensen Huang itu bilang bahwa perkembangan AI cepat sekali. So kemarin tuh sempat gue liat bro, ada satu dokter di Dubai, lu sempat lihat nggak ada video viral? Dokter di Dubai itu dia ahli paru-paru bro. Ya. Dia bilang dia develop skill dia tuh selama 20 tahun. Jadi kalau misal di X-ray, dia langsung tahu nih ini kena penyakit apa. Tapi dia bilang dia develop skill tuh selama 20 tahun. Dia kasih ke AI yang basic bro. Bener-bener cuman kayak taruh di ChatGPT sama Gemini Google. Yes. Itu langsung keluar penyakitnya exactly yang dia bakal diagnosa. Terus dia bilang, waduh ada job di McD nggak nih? Dia bilang gitu. Jadi ini dokter senior di Dubai udah 20 tahun. Sempat viral kemarin video di Amerika. Dan ini akan perkembangannya luar biasa cepat. Nah Jensen Huang bilang ada multi-trillion dollar opportunity pertama bro. Tapi bukan GPU menurut dia. Menurut Jensen Huang itu adalah humanoid robot. Oke. Karena gini, robot zaman dulu itu tidak pernah ada yang mau taruh duit banyak sekali karena mereka spesifik bro. Misalnya robot cuma bikin ban gitu kan. Ya. Atau robot cuma masang mobil. Jadi robotnya ini nggak bisa dipindah-pindahin dan orang nggak akan keluarin duit banyak banget. Sedangkan kalau misalnya mereka bisa bikin robot dengan bentuk manusia, itu bisa direiterasi terus ya. Bisa lempar duitnya banyak sekali buat R&D-nya. Yes. Jadi Jensen Huang percaya the next multi-trillion dollar industry adalah humanoid robot bro. Oke. Dan itu akan benar-benar mengubah dunia. Kalau Elon Musk bilangnya bakal ada sekitar 20 miliar robot begitu yang jalan. Itu berarti ya hampir 2 kali populasi bumi. Iya, hampir 2 kali populasinya bumi. Jadi kalau yang kalian bilang, oh petani tetap ada, enggak, nanti udah nggak dibutuhkan lagi ya. Petani sudah tidak dibutuhkan, yang bangun jalan tol sudah tidak dibutuhkan, ya. Pekerja konstruksi sudah tidak dibutuhkan dan banyak pekerjaan-pekerjaan lain sudah tidak dibutuhkan. Google juga kemarin baru keluarin bro. Jadi kalau teman-teman belum tahu ya, Gemini Google kan zaman dulu jelek kan. Sekarang tuh udah canggih sekali. Jadi yang gue paling pakai sekarang language model adalah Gemini Google. Menurut gue itu yang the most advanced reasoningnya sekarang. Jadi Google tuh udah nomor 1 menurut gue. Udah di atas dari Grok, di atas GPT, di atas Claude-Sonnet, di atas semuanya. Yes. Di atas DeepSeek juga. Jadi Google keluarin kemarin model untuk bikin video bro. Dan di situ luar biasa ngeri itu. Itu film-film Hollywood udah bisa dibikin pakai prompting sekarang. Iya. Dan ini akan ngubah menurut gue dunia ke depannya. Dan kemarin projectnya Sam Altman, Stargate yang dibikin sama Donald Trump baru mulai konstruksi. Nah ke depannya ini kayaknya potensi untuk manusia bisa cari duit secara efisien tuh bakal berkurang bro. Nah gimana caranya teman-teman bisa maksimalin mungkin 5 tahun ke depan ini. Karena revolusi ini semua kan terjadi dalam 5 tahun bro. Ya. Jadi teman-teman pertama memang 2 industri yang paling oke ya buat sekarang itu adalah kripto dan juga AI. Ya. Memang AI nggak banyak ya aksesnya. Kalau teman-teman invest ya ke beberapa ya saham US, tapi nggak jaminan juga US yang menang. Chances Cina juga menang ya, ada peluang juga. Dan kalau kita ngomong ya revolusi AI itu memang udah cepat ya. Bahwa Jensen Huang di presentasinya bilang bro, next itu bakal generatif AI. Jadi artinya AI yang benar-benar bentuknya udah fisik. Ya. Dimana humanoid robot itu bisa ya menjadi salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan. Tapi kan balik lagi ya, aksesnya mereka ini untuk investasi itu kan sedikit. Untuk private equity kita aja sulit dapat dealnya. Ya, apalagi yang nggak tahu ya memang teman-teman bisa kayak invest ke perusahaan-perusahaan AI yang besar, cuman returnnya juga pasti kecil, diminishing. Yes. Jadi menurut saya ya bagus kalau ada aksesnya, tapi kalau enggak ya fokus kripto aja menurut saya udah oke banget sebenarnya. Ya, dan kedepannya silakan kalian tanyain ke AI aja. Menurut mereka 2045 itu tren dunia finansial seperti apa? Pasti mereka akan jawab ada decentralized finance. Mereka akan jawab di situ akan serba blockchain, Bitcoin akan jadi basis keuangannya. Akan ada personalized learning dari AI, ya, personalized investing dari AI. Tapi AI akan sadar bahwa Bitcoin adalah uang yang sempurna dan di saat itu terjadi akan terjadi singularity di mana semua capital akan tersedot kayak black hole. Tapi sekarangnya capital kayak udah kesedot bro ke Bitcoin. Buktinya Amazon aja udah kalah. Nextnya ini aiming for Google, Nvidia, dan akhirnya gold ya. Menurut lu Bitcoin apakah akan surpass gold bro dalam market cap dalam 10 tahun ke depan? 10 tahun belum kayaknya. 20 mungkin. Oke. Kalau 10 kayaknya belum. Kenapa? Karena gold masih dibutuhkan ya oleh ya reserve beberapa bank sentral di dunia dan market cap gold juga akan berkembang pasti karena uangnya berkembang. Dan saya rasa kalau 10 tahun belum.
Kalau 20 tahun mungkin iya ada chance. Tapi yang jelas ya gold memang udah cukup gede Betul. ya, untuk market cap. Tapi balik lagi kalau bank sentral itu yang udah hoarding banyak sekali gold, ya dia harga otomatis naik buat reserve. Jadi teman-teman menurut saya ya paling 20 tahun lah ada chance. Karena mungkin AI nanti bisa jadi lebih pintar dan AI itu juga mau dibayar ya mau dikasih reward. Mungkin dia akan milih Bitcoin ya daripada fiat ya. Betul. Untuk payment sistem apapun. Jadi hard money ya salah satunya Bitcoin. Betul. Problemnya juga dengan gold ya. Itu dia maksudnya ada lah ya. Maksudnya physical dan juga digital. Cuman kan kalau Bitcoin itu pure digital money. Betul. Yaitu kenapa ya itu lebih mudah ya diaksesnya dengan AI daripada dengan gold. Dan sekarang kalau kita lihat ya dari aset kelas yang lain, kalau kita lihat yang seperti biasanya di endorse ya sama influencer lokal, seperti reksadana, peer to peer yang sudah meledak semua, obligasi, itu makin lama makin terbukti bro omongan gue bahwa itu adalah instrumen orang bodoh karena returnnya jauh sekali ya dengan Bitcoin. Hanya orang bodoh yang beli 3 instrumen tadi ya. Karena kalau kalian punya sedikit akal sehat, kalian paham bahwa jumlah uang yang beredar di dunia itu banyak sekali ya teman-teman. Ya. Dan mereka tidak akan pernah untuk stop cetak uang gitu. Jadi kalau aset yang dibeli itu apa selain Bitcoin? Apakah Bitcoin doang? Enggak. Hard asset jadi gue sebut. Ya. Aset keras. Contohnya seperti apa? Properti. Ya. Setuju. Itu aset keras. Tempat yang ada fisiknya itu aset keras. Emas itu aset keras. Ya, lukisan. Lukisan itu aset keras. Jam tangan itu aset keras. Mobil langka itu aset keras. Gitu. Iya. Jadi banyak formatnya aset tuh. Ada banyak teman-teman. Memang nggak cuma Bitcoin. Kita bukan nggak cuma push Bitcoin di sini. Kalau lu emang maunya beli properti boleh, tapi returnnya cuman sepertiga. Dan nggak semua orang juga bisa punya aksesnya untuk beli kan. Mahal. Iya. Gua ngomongnya di sini properti yang bagus ya teman-teman ya. Nggak Bukan kos-kosan ya. Bukan rumah KPR ya. Bukan rumah KPR juga ya teman-teman ya. Lunasin lu KPR. Iya. Jadi properti yang bagus itu mahal sekali teman-teman. Properti yang prime gue bilangnya, prime property. Misalnya lu punya tanah beachfront ya kan di Canggu, atau lu punya cliffside tanah di Uluwatu ya kan. Lu punya misalnya ribuan are gitu. Nah itu bisa jadi sesuatu yang menarik. Tapi kalau lu ngomong properti yang udah di ujung-ujung gitu, itu nggak bakal kemana-mana teman-teman harganya. Market value-nya 0 dan nggak akan ada yang mau beli. Jadi properti itu aksesnya sulit gitu. Jadi buat yang ngajarin misalnya, oh main properti itu begini, bangun kos ya itu dia aja gitu, bukan gua. Karena gua nggak mau bro kalau bangun properti bangun kos. Yang gua mau bangun tuh misalnya biohacking village ya kan. Sesuatu yang ada added value-nya gitu. Tapi ya basically returnnya kalah lah sama Bitcoin. Kalau gua posisinya di mana semua yang di luar Bitcoin itu mainan gitu, kayak jam tangan gitu. Gua nggak terlalu serius mau harganya naik, turun, juga balik, gua nggak peduli. Tapi yang gua pasti harganya itu menang dari fiat bro. Even jam tangan lo menang lo dari fiat. Benar. Ya kan? Market price sama retail selalu ada disparity price bro, ada perbedaan harga. Tapi dikatain hublo tuh kayaknya. Iya, ini kemarin dibilang hublo bro. Kalau hublo itu gue bilang itu jam pelacur biasanya. Ya. Enggak, hublo itu jamnya orang yang ngebet dapat Rolex di butik, akhirnya dipaksa beli sama Edinya biasanya. Oh enggak, itu jam ini. Iya kan? Jam tai. Jam bundling. Dia kalau di kamera sopan tuh bilangnya bundling. Tapi kalau di luar kita sebutnya namanya jam tai. Jadi kalau kalian beli di authorized dealer itu biasa lu dikasih namanya tai. Ditodong gitu. dulu. Lu ditodong gitu. Misalnya lu mau sky dweller nih. Kasih dulu sampahnya. Jadi lu mesti siap makan ini sampah. Kenapa harga retail tuh murah teman-teman? Misalnya lu beli jam tangan, kenapa retail murah? Lu mesti nyapu tai. Ya, lu nggak bisa langsung datang ke kecek. Gue mau beli Patek Nautilus, nggak bisa. Iya. Karena terus nyapu tai. Nautilus tuh average ya bro. Kayak in general orang bisa dapet tuh 20 tahun bro. Kalau di average orang ya ngelis buat dia dapet Nautilus tuh 20 tahun tuh. Jadi ya sulit kalau nggak punya koneksi. Betul. Tapi jam tangan tuh salah satu format, gue nggak bilang investasi lah. A store of value gue sebutnya lebih enak. Ya. Jadi jam tangan tuh masuk kategori bukan investasi. Sama properti juga menurut gue bukan investasi. Karena properti itu selaras sama inflasi menurut gue. Dia naiknya bareng. Jadi properti itu uang gue nggak hilang, nggak dirampok. Kalau saham, menurut gue dirampok. Kenapa? Karena sahamnya itu mereka bisa cetak lagi. Saham tuh persis kayak uang. Emiten tuh bisa cetak sesuka mereka. Bisa cetak lagi. Lebih kasar kayaknya dari uangnya. Iya, karena kalau gue punya perusahaan IPO, makin banyak yang beli, ya gue cetak lebih banyak lembaran saham.
Itu fiduciary duty gue sebagai CEO dari sebuah company yang TBK dan memang itu sah-sah aja dan legal. Jadi gue kurang suka sesuatu, kurang suka apa namanya kertas ya teman-teman. Gue kurang suka sesuatu yang bisa dibeli-beli.